Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua telah berkumpul bersama dengan keluarga untuk kita bersama-sama mengadakan ibadah Minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara-saudara? Tentu kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Tentu yang menjadi doa kita, semuanya baik, semuanya berjalan dengan lancar. Saudara disertai di dalam setiap hal yang saudara lakukan. Anak cucu sehat, orang tua sehat, seluruh keluarga sehat. Kiranya ibadah Minggu pagi ini menjadi sumber kekuatan baru, menjadi sumber pegangan, dan juga sukacita di dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah Minggu pagi ini nanti kita juga akan mempersiapkan hati kita. Karena minggu depan kita akan mengikuti perjamuan kudus. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya. Allah hadir, oh percaya, dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami sekeluarga.
Engkau menghimpun kami pada minggu pagi ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami untuk berbakti, untuk menyembah Engkau, untuk beribadah pada hari Minggu pagi ini. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hendak bersyukur melalui setiap kata dalam puji-pujian. Kami hendak menaikkan doa kami. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya menjadi landasan atas kehidupan kami. Bapa, kami mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami. Kiranya melalui kasih Tuhan, kami mendapatkan kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita mendengarkan arti dari firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang baru saja kita dengar dan kita baca tadi adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Di dalam firman itu Tuhan Yesus Kristus memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap kita diberikan
anugerah firman-Nya bagaikan taburan-taburan benih yang tertabur di dalam hati kita masing-masing. Seperti yang telah kita ketahui betapa pentingnya firman itu tertanam di dalam hati kita. Ketika firman itu tertanam di dalam hati kita, maka ada 3 hal penting yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di saat firman itu tertanam di dalam hati kita, maka kita akan memiliki dasar iman yang teguh. Kita menjadi tahu apa yang harus kita percayai. Dan ketika kita mempercayai firman, maka hidup kita ada di dalam kemantapan. Tidak terombang-ambing. Dan kita ada di dalam damai sejahtera. Yang kedua, ketika firman itu tertanam di dalam hati kita, maka kita memiliki sumber pengertian. Dengan sumber pengertian yang berdasar dari firman itu, kita jadi tahu di dalam merespon dan memberi jawab terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dengan firman yang tertanam di dalam hati kita, maka kita memiliki landasan untuk bertindak. Kita menjadi tahu hal benar yang dapat kita lakukan, yang menuju kepada kebaikan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, 3 hal yang penting sehubungan dengan tertanamnya firman ini menjadi suatu anugerah yang indah sekali ketika firman Tuhan tadi memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menaburkan firman-Nya ke dalam setiap hati. Dengan demikian setiap hati, setiap kita dimungkinkan untuk memiliki iman yang teguh berdasarkan atas firman itu. Dimungkinkan memiliki sumber pengertian yang mendalam tentang kehidupan ini yang membawa damai dan sejahtera. Dan juga kita memiliki landasan pijak untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pentingnya firman tertanam di dalam hati kita. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, persoalannya adalah di samping Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bahwa firman itu ditaburkan ke dalam setiap hati, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita bahwa ada 4 macam kondisi hati yang olehnya menentukan apakah benih taburan firman itu akan bertumbuh di dalam hati kita ataukah menjadi layu dan mati. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat satu persatu kondisi hati sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan bahwa taburan benih firman itu yang pertama ketika ditaburkan maka benih itu jatuh di pinggir jalan. Saudara-saudara, mari kita lihat. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Yaitu suatu lahan yang memang tidak ideal untuk menanam. Karena berada di pinggir jalan. Artinya benih itu banyak sekali mendapat gangguan-gangguan dari kebisingan sekitar. Dan pada akhirnya benih yang ditabur, yang terjatuh di pinggir jalan itu tidak bertumbuh. Tuhan Yesus Kristus memberikan penjelasan di dalam ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga,
tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara-saudara, kalau lahan atau tanah yang berada di pinggir jalan itu kita terapkan di dalam hati kita, maka itu menunjukkan sebuah hati yang sama sekali tidak memiliki fokus terhadap firman. Di dalam kehidupannya terjadi suatu kebisingan. Artinya ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupannya dan dia tidak menentukan sikap untuk berpegang pada satu, untuk berpegang pada sumber, untuk berpegang pada pokok yang seharusnya melandasi kehidupannya. Maka benih firman itu di dalam hati yang demikian hanya akan berupa sebuah gagasan, hanya akan berupa sebuah ide yang kesemuanya itu seimbang atau sama dengan hal-hal yang lain yang dia dengar dan dia lihat setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama yang kita tangkap dari keadaan tanah jenis yang ini adalah, saudara-saudara, di saat Tuhan Yesus Kristus menaburkan firman, maka yang kita perlukan adalah fokus. Tuhan Yesus Kristus membutuhkan seluruh perhatian kita. Tuhan Yesus Kristus merindukan kita mengarahkan hati kita kepadanya, supaya hati kita terbebas dari kebisingan-kebisingan yang akan mengganggu taburan firman Tuhan itu. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, marilah ada satu waktu di mana kita dapat menempatkan diri di dalam kesunyian, di dalam keheningan. Lalu seorang diri bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mendengarkan firman-Nya. Sehingga firman itu menjadi yang satu-satunya yang terbebas dari segala kebisingan kesibukan yang sedang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi tanah yang ditaburi benih firman digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagaikan tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudara, secara mudah kita bisa membayangkan bagaimana nasib benih itu ketika ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Memang di tanah yang berbatu-batu pun itu terdapat juga tanah yang subur, meskipun hanya tipis saja. Maka firman Tuhan mengatakan benih itu sempat tumbuh dan membawa kegembiraan di dalam hati manusia. Benih itu diterima dengan sangat sukacita. Hanya persoalannya sekarang adalah di saat benih itu tumbuh, saudara-saudara, benih itu, tumbuhan itu tidak dapat berakar dalam. Karena kerasnya lahan yang menjadi tempat benih itu ditaburkan. Apa yang terjadi? Karena tidak berakar dalam, maka sebentar saja ketika benih itu sempat tumbuh lalu dia mati lagi. Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya terjadi? Yang sesungguhnya terjadi adalah
benih firman Tuhan di saat ditabur di dalam hati manusia, maka benih itu bertabrakan dengan kuatnya prinsip-prinsip kehidupan lama yang masih ada dan masih tersimpan di dalam hati. Pemilik dari hati itu belum beranjak dari kehidupan yang dia sukai dari dirinya sendiri, dari keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri, dari mementingkan urusannya sendiri, sehingga banyak sekali prinsip-prinsip pribadi yang tidak mampu untuk dibongkar oleh kebenaran firman Tuhan dan mengarahkan hati itu untuk bertumbuh seiring dengan kehendak firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemahaman dan pengertian firman tidak pernah tertanam secara dalam. Itulah sebabnya ketika ada intervensi, ketika suatu keadaan yang mendesak, yang memerlukan orang itu untuk mengambil keputusan dengan segera, maka kebenaran firman itu menjadi begitu mudah untuk dikesampingkan. Lalu kembali kepada prinsip hidupnya sendiri yang jauh dari firman Tuhan. Saudara-saudara, makna apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Saudara, di saat kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada diri kita, respon yang benar ketika kita menerimanya adalah kita menerimanya dengan tulus ikhlas. Tidak ada satupun prinsip hidup kita secara pribadi yang penting untuk kita pertahankan sementara kita menerima firman, kata-kata yang berasal dari Tuhan. Sehingga kata-kata yang berasal dari Tuhan dengan bebas akan memenuhi hati kita. Kita terima dengan penuh ketulusan. Kita terima dengan penuh keikhlasan. Dan kita mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Itulah yang akan membawa sukacita dan kekuatan bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, taburan benih firman ini jatuh ke tanah yang dipenuhi oleh tumbuhan semak duri. Tumbuhan semak-semak duri. Apa yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan adalah ketika benih itu tumbuh, ketika benih firman itu tumbuh, mereka tumbuh bersama di dalam himpitan semak berduri. Sehingga pertumbuhannya tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, apa artinya ini? Firman Tuhan mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa artinya ini? Saudara-saudara, artinya adalah firman Tuhan, taburan benih firman Tuhan itu tidak dipercayai sebesar orang itu mempercayai segala rasa yang ada di dalam batinnya. Baik itu rasa negatif yang berupa kekhawatiran, baik itu rasa keindahan yang bersumber dari kekayaan, yang kesemuanya itu mendominasi situasi hati sehingga tidak dapat diralat oleh kebenaran firman Tuhan. Di saat hati mengalami kekhawatiran, maka seluruh pola pikir akan mendukung sumber kekhawatiran itu.
sehingga tidak mampu berpaling sedikit pun kepada kebenaran firman yang seharusnya sudah ada di dalam hati. Himpitan kekhawatiran, himpitan kesenangan-kesenangan duniawi dapat mengacaukan kebenaran yang ditanam di dalam hati kita. Itulah sebabnya ketika hati ini gelap oleh kekhawatiran, gelap oleh kesedihan, gelap oleh kemarahan dan lain sebagainya, maka biasanya orang itu sukar dinasehati. Meskipun dinasehati dengan menggunakan firman Tuhan. Penerapannya adalah mari kita waspada. Hati adalah sumber kegembiraan. Hati adalah sumber kekuatan. Itulah sebabnya maka menjaga hati dari segala duri adalah upaya kita untuk membebaskan hati. Lalu membiarkan hati ini berisi dengan firman yang membawa kepada sukacita. Dan yang keempat, Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya menggambarkan suasana hati di saat menerima taburan firman sebagai tanah yang baik, tanah yang subur. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia pertanian, maka tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih-benih tumbuhan adalah tanah yang telah mengalami pengelolaan. Tanah itu telah digarap, tanah itu telah dicangkuli sehingga siap untuk ditanami. Apa maknanya ini dalam kehidupan kita? Maknanya adalah Tuhan Yesus Kristus hendak berfirman bahwa sementara Tuhan Yesus Kristus menaburkan firman-Nya ke dalam hati kita, maka kewajiban kita adalah mengelola, menata hati kita. Sehingga taburan firman itu dengan baik kita terima. Lalu kita tempatkan menjadi pusat kebenaran di dalam batin kita. Menjadi otoritas tertinggi di dalam pengertian kita. Menjadi dasar tentang apa yang kita percayai. Dan menjadi landasan di dalam kita melakukan sesuatu. Dengan demikian, benih taburan firman itu menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah. Berbuahkan damai sejahtera. Berbuahkan kebaikan-kebaikan. Berbuahkan pengertian-pengertian yang menenteramkan pikiran dan hati kita. Dan berbuahkan iman yang membuat kita mengerti tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita? Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah memberkati kita dengan mengizinkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu menjadi pegangan dan sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka sekarang tugas kita adalah marilah kita menfokuskan diri kepada satu landasan kehidupan yang benar. Menghindarkan diri dari kebisingan-kebisingan negatif, pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Supaya firman itu bercahaya dan benar-benar menjadi sumber kebenaran utama yang terlihat
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita bebaskan hati kita untuk tidak terlalu lama tenggelam ke dalam kekhawatiran, ke dalam kesedihan. Karena kekhawatiran dan kesedihan itu akan membawa kita semakin terperosok dalam dan sulit untuk dinasehati meskipun dengan kebenaran yang sejati. Mari juga kita bebaskan hati kita dari cengkeraman kesenangan-kesenangan duniawi yang membuat kita menikmati kebahagiaan semu dan sukar untuk disadarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan berikutnya, marilah kita jaga hati kita supaya menjadi hati yang lunak, yang tidak keras. Marilah kita dengan keheningan batin kita tinjau kembali segala apa yang kita pegang menjadi prinsip kehidupan yang secara egois sekian lama kita pertahankan di dalam diri. Lalu mulailah dengan lemah lembut kita terima firman-Nya supaya menggantikan prinsip pribadi kita dengan prinsip ilahi, yaitu kebenaran yang sejati. Dan yang terakhir, sudah dikasihi Tuhan, akhirnya marilah kita menjadikan hati kita tertata dengan baik. Menjadikan hati kita terkelola dengan baik. Kita menjadi mengerti apa yang tidak boleh terlalu lama di dalam hati. Dan harus segera kita keluarkan. Lalu kita mulai memusatkan perhatian. Itulah tanah yang subur. Hati yang siap untuk ditanami dan menjadi tempat yang ideal untuk bertumbuhnya firman menjadi pohon yang besar dan kuat. Kiranya sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita senantiasa melakukan dua hal. Fokuslah pada firman. Disitulah kita menemukan kebenaran. Disitulah kita menemukan dasar iman. Disitulah kita menemukan dasar langkah. Dan yang kedua, mari kita mengelola hati. Hati kita adalah sumber kebahagiaan. Tidak selayaknya hati kita biarkan untuk dipenuhi dengan kesia-siaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan kepada saudara untuk mengelola hati dan mengisinya dengan damai sejahtera sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, beri kami kekuatan untuk kami dapat mengelola hati kami sebaik-baiknya. Inilah tanggung jawab kami ya Bapa, supaya kami tidak membiarkan hati kami dikuasai oleh hal-hal yang negatif, dikuasai oleh kesenangan-kesenangan yang tidak berguna, dikuasai oleh prioritas-prioritas yang hanya berpegang kepada kepentingan diri sendiri. Supaya hati kami persiapkan untuk kami menerima taburan firman. Supaya firman-Mu menjadi sumber kebenaran, menjadi otoritas tertinggi, menjadi sumber pengambilan keputusan, menjadi sumber damai sejahtera, dan sumber kami melangkah di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap kami yang ada di rumah ini. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Diberkati dengan berlimpah, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keamanan di dalam kehidupan. Bapa, pimpin dan sertai kami
di dalam kami melanjutkan kehidupan, senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 8 pagi kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui gerejanya untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saudara dikasihi Tuhan, seperti apakah sikap hati kita di dalam kita menerima perjamuan kudus yang mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kita? Yang pertama, marilah kita menguji hati kita masing-masing. Apakah kita mengakui dengan penuh kerendahan hati bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna di dalam ucapan, di dalam pemikiran, dan di dalam tindakan. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita mengakui keadaan kekurangan kita yang seperti ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, marilah kita menguji hati kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya, melalui kematiannya di kayu salib, telah menebus dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru menjadi anak-anaknya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apakah ada kesiapan hati untuk kita mengungkapkan segenap rasa syukur atas anugerah penebusan yang begitu indah melalui setiap tindakan, ucapan, pemikiran yang memuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang didapati di dalam hatinya ada 3 hal ini, maka perjamuan kudus akan menjadi penghiburan dan membawa berkat bagi diri kita. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hendak bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Bersediakah saudara-saudara untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 jam 8 pagi untuk mengikuti perjamuan kudus? Bagaimanakah jawaban saudara? Saudara-saudara, marilah kita membawa jawaban saudara ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kesediaan kami.
kami hendak menata hati kami, mempersiapkan hati kami seminggu ini, supaya hati kami dapat menerima setiap kebenaran yang menjadi syarat di dalam kami mengikuti perjamuan kudus. Supaya kami dengan kerendahan hati mengaku akan setiap salah dan dosa kami. Namun juga kemudian kami mengucap syukur oleh karena anugerah terindah di saat Engkau menebus dosa kami dan membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Beri kami kekuatan Bapa untuk kami dapat mengungkapkan syukur melalui kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami jalani. Supaya kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Pimpin dan sertai setiap hari kami, sampai pada hari di mana kami mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur, dipendam. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur, dipendam. Kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita, dengan penuh kemantapan hati, berbekal setiap taburan firman di dalam diri kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala aktivitas kita. Kita melakukan segala tugas-tugas kita. Tetaplah jaga kesehatan. Tetaplah berhati-hati menjaga diri dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 458. Bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan dalam sorga terang. Kau pelindung